Bubur. Foodies kayak kenal tuh ya sama Kang Buburnya. Dimas Andrian Bukasi Foodies. Coba kita kepoin lebih deket ya. Jangan-jangan salah orang lagi nih. Bubur. Ayo yang mau bubur. Pesen naon, A? Bubur kan? Sanes. Sayur asem jeung sayur sop. Sayur, Sayur asem, sayur sop. Nah ini pancinya bubur. Bukan. Bukan? Bukan, sayur asem, iya sayur sop mah. Oh, sayur sop Mohon. Foodies ternyata. Saya pikir bubur. Mohon. Ini sayur asam. Mohon. Jadi ini warung apa? Warung Sunda. Oh, warung Warsun. Sunda. Iya. Warsun namanya. Jadi Foodies, hari ini menu receh kita fix masakan Sunda. Ya kan Dim? Bukan bubur kan? Warung Nasi Priangan ini adalah warung nasi yang menyajikan masakan khas Sunda otentik. Aneka lauk pauknya udah siap saji kayak begini Foodies. Beragam sayur, tumis, lalap, bakar, dan sambal ada semuanya. Harganya receh aja loh, mulai dari 3.000 aja. Wih, mantep yes. Nah, seperti yang Foodies lihat di sini tuh. Pepes. Pepes naon? Pepes tahu. Pepes Sunda, Mohon, pepes tahu. kembung, ikan mas, terus ayam. Oke. Campur di situ ya. Campur. Ada kemangi. Biasanya kalau orang Sunda mah biasanya makan lalapannya ada kemanginya. Wah, ini enaknya kita pesen apa ya Foodies ya? Katanya si Foodies, cita rasa masakan khas Sunda tuh kalau nggak gurih asin, asam segar, manis ringan ya pedes. Dan emang sih kayaknya semua rasa khas yang Nyunda itu ada semua deh kayaknya di sini. Selain pilih-pilih lauk yang udah mateng, Dimas pesen yang digoreng dadakan juga nih. Plus bakaran sama lalapan juga Foodies. Wih, beneran mukbang Nyunda kita nih Foodies. Ya, rendang Sunda di sini jangan sampai di skip ya. Salah satu best sellernya juga tuh katanya. Oh, ini nih Foodies nih rendangnya nih. Jadi biar harus tetap awet gitu ya. Jadi harus direbus. Nah ini nih sayur jagoannya warung Sunda, sayur sop dan sayur asem. Tuh sampai nyetok sepanci biar semua kebagian. Jatah kita aman ya Foodies. Untuk bakar-bakaran mulai dari ayam, ikan sampai pete udah ready juga Foodies. Wih, smells good. Jadi kalau lagi darurat lapar nih bisa langsung gas ngeng banget disikat. Cuma kalau kepengen diangetin lagi juga bisa jadi kok. kita Atur jualannya aja di ya pasar. yang Foodies mau, oke? Oh ya. Waduh, ini mau mulai dari mana nih ya? Yang ada di piring dulu kali ya. Tapi disendokin aja dulu sambelnya. Wajib kalau orang Sunda mah. Kalau bingung mulai dari mana, mulai dari oncomnya dulu aja Foodies. Menu yang paling Nyunda pisan dan udah dinikmati sejak abad ke-17. Bah, dari real Sunda Pride ini mah. Makanan fermentasi ini rasanya emang unik. Dibanding tempe rasanya emang lebih strong Foodies. Tapi kalau udah diolah kayak begini mah nagih banget. Gimana nggak nagih ya Foodies? Secara warung Sunda yang udah eksis 10 tahunan ini, resepnya dibikin sama orang Sunda asli. Udah pasti rasanya no play, endul kacida. Sambelnya nggak terlalu pedas juga. Oke, medium lah buat gua ya. Tadinya juga crispy banget, garing. Foodies, kalau sambelnya approve, yang lain udah pasti approve ya nggak sih? Karena sambal itu emang jadi kunci penambah selera makan. Apalagi kalau pedesnya nggak galak-galak amat nih kayak begini, makan kan jadi lebih enjoy ya. Nah Dim, coba ini yang paling bikin Foodies penasaran dong. Rendang Sunda itu gimana sih rasanya? Oke. Oh, ini ati ternyata. Bukan daging rendang. Salah gigit. Daging empuk. Cobaan makan rendang tuh emang gini Foodies, dikirain daging, taunya ati. Kalau pas lagi apes-apes banget suka kegigit lengkuasnya juga lagi. Tapi ikhlas ya Foodies, karena rendang tuh mau dari Ini daerah makanan manapun sehari-hari pasti kayak cuma gimana? enak sama enak banget, ya kan? Mantap loh pokoknya. Karena saya tuh suka masakan rumah, jadi ini mewakili hasrat saya lah. Masakannya masakan rumah semua gitu. Kita cobain lodehnya, udah lama banget nih. Saya nggak nyobain lodeh. Cucok nih ya kalau makanan udah bisa sekalian jadi Kalau obat ada yang rindu. masakin. Fix no kaleng-kaleng Foodies rasanya, apalagi makannya pakai tangan. Aduh, nikmatnya langsung naik 100% lah, yes. Cobain lagi petenya, ya enggak?
Dari Yahud. Oncom, pete, teri, dikit aja terinya, sama pete. Terbaik. Nih, enaknya dimakan receh. Menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Yang kayak gini-gini nih, makanan rumah, best. Foodies, percaya nggak di tahun 2022 kayak sekarang masih ada loh jajanan yang harganya 200 perak. Wadidaw, swear terkewer-kewer deh. Makan receh nggak bohong kok, harganya itu beneran 200 perak Foodies. Wah, kita lihat aja ya kayak apa nih, beneran nggak sih? Oke, kita punya Jerry Inveld sebagai saksinya nih Foodies. Pak, kalau untuk porsi satu porsi berapa Pak? 20.000. 20.000 isinya? Isinya 100. Wah, Budis, ternyata di Bogor masih ada jajanan yang luar biasa murah. Dengan uang 20.000, kalian bisa mendapatkan 100 butir nih. Ya. Onde-onde dan pisang molen. Luar biasa. 20.000, berarti satunya berapa Pak? 200-an. 200 perak? Ya. Oke. Namanya onde-onde dan pisang molen 200 perak mah, ukurannya juga 200 perak yes. Alias mini-mini, ini mah cilik gemes deh. Pantes aja seporsi isi campur kudu 100 buah Foodies biar puas kita makan ya. Tapi kebayang gak sih abangnya tuh kudu ngitung sampai 100 mulut tiap ada yang beli, kesian juga bang. Nah ini nih Jerry beli seporsi mau mastiin molen dan onde-ondenya total 100 biji. Dan ini agak malas juga kayaknya ya Jar. Ya udahlah, percaya aja lah sama si abang. Udah Pak? Udah. Mana Pak? Tapi ini yakin Pak 100? Yakin. Nanti kurang 1-2 biji gimana nih? Nggak mungkin salah lah, soalnya hitungnya pelan-pelan baru kan. Oke deh Pak kalau gitu. Makasih ya Pak. Sama-sama, Sukses Pak. buat dagangannya. Nah Foodies, ini dia jajanan kita yang harga 200 perak tuh Foodies. Aduh, ngomong-ngomong, untuk makanannya kita udah dapet nih. Nah sekarang waktunya kita cari yang seger-seger. Nah sekarang kita lanjut jajan yuk yang seger-seger. Es dawet jangan sampai lolos Foodies. Lihat tuh Foodies, gerobaknya seru banget ya. Langsung gas kering Jer. Nah Foodies, pas banget nih. Es dawet. Melepas dahaga nih. Tenggorokan udah haus banget. Halo Mas. Halo, ya Mas. Nah, kita akan ngobrol langsung nih sama es dawet Simbah ya. Iya, betul. Es dawet si Mbah ini berlokasi di Jalan Bang Barung Raya nomor 10 di Kota Bogor, Jawa Barat. Minuman khas Jawa Tengah ini emang punya banyak penggemar Foodies karena seger banget dan gak peduli diminum siang ataupun sore, tetap bikin candu. Foodies, jadi ternyata karyawan di sini itu wajib berarti hukumnya ya. Wajib memakai blangkon sama baju khas. Lurik. By the way Foodies, es dawet si Mbah ini jadi favorit loh karena dawetnya tuh nggak pakai pewarna buatan. Pakainya yang alami-alami aja sesuai resep dawet nenek moyang kita. Dan nggak ada pengawet sama sekali dong. Ini makanya dawetnya cuma bertahan 1 hari doang. So selalu disajikan fresh. Bahan-bahannya apa aja nih kalau boleh tahu nih? Biar Foodies juga tahu bahan-bahan dawet tuh apa. Oh, kalau untuk dawet kita sendiri itu menggunakan memang tepung beras asli ya. Dan kandungannya untuk pewarnanya itu Mas, itu dari daun suci, lalu dari pandan. Nah, itu pewarnanya. Alami berarti ya. Tanpa pewarna buatan. Wah, luar biasa. Berarti es dawet di sini alami tanpa pewarna buatan. Oke, kalau gitu langsung kita bikin aja deh. Oke, Ya. Foodies, selain mas-masnya pakai blangkon dan gerobak yang unik, mangkoknya juga unik loh. Masih pakai mangkok kayu. Wah, makin seru aja nih ngedawetnya. Luar biasa, Foodies. Kalau di sini kita makannya benar-benar merasa seperti lagi di Jawa Tengah. Iya, betul.
Goodies, es dawet si Embah ini punya banyak topping, mulai dari alpukat, nangka, dan gak ketinggalan juga pakai duren. Selain itu ada pacar Cina atau sagu mutiara, dan di sini juga pakai cincau. Wah, rame juga ya. Setelah es dan semua isiannya masuk ke dalam mangkok, saatnya disiram tuh pakai gula merah dan juga santan. Wih, mantep banget mau. Dan tuangkan santannya. Cukup? Luar biasa Foodies. Penuh banget nih, lebar. Oke, langsung nih kita cobain ya. Yuk Foodies, aku udah penasaran banget nih seperti apa sih rasanya. Yuk. Foodies, es dawet si Embah ini udah jadi nih. Warnanya bener-bener cakep ya. Wah, kalau tampilannya kayak begini mah ya nggak aus juga tiba-tiba jadi kepengen ngedawet kita. Yang membuat beda di sini, pertama nih, sendoknya kita bisa lihat nih, Foodies. Tuh. Ini sendoknya masih terbuat dari kayu. Dan juga seperti mangkoknya nih, sama. Ini bikin kita ngerasa seperti lagi ada di daerah Jawa Tengah. Wah, ini bakal makin lahap nih makannya Foodies. Sebelum kita cobain es dawetnya, kita makan dulu yuk molen dan onde-onde cilik ya. Walaupun mini-mini kayak begini guys, ternyata rasa wijen dan pisangnya tuh tetap berasa banget loh. Wih, mantep pisan. Ini pas nih buat temenin onde-onde sama pisang molen. Foodies, ternyata asli nih. Ada pisang molennya nih, ada pisangnya beneran. Cilik-cilik cabai rawit nih Foodies. 100 biji bisa buat rame-rame ini mah ya. Yuk lanjut jar, kita makan es dawet ini sebelum esnya meleleh. Udah gak sabar banget kali dari tadi ngeliatnya ya kan Foodies, tampilannya itu loh sungguh menggoda abis. Karena selain toppingnya yang lengkap, dari santan dan dari gula aren itu berasa beda banget ya. Karena tadi kita lihat juga di awal, si gula arennya tuh benar-benar kental. Itu menandakan kalau asli benar-benar gula aren. Kita coba dulunya nih Foodies nih. Semuanya nggak ada yang gagal nih Foodies nih. Nangkanya juga nih. Kuah campuran santan dan gula merah ini tuh kayak bikin rasanya jadi gurih-gurih manis gimana gitu. Apalagi pakai es batu. Wah, makin dingin-dingin lazis. Pas banget sama cuaca Bogor yang lagi terik nih Foodies. Kalau ini benar-benar full topping. Nah, ada juga alpukatnya. Jadi menurut aku ini es dawet super komplit. Super komplit, jadi nggak ada kurangnya ya. Lebih ya. Luar biasa. Ini benar-benar beda dari es dawet lainnya Foodies. Selain topping buah yang semuanya manis, es dawet ini juga dipadukan dengan cincau dan sagu mutiara. Jadi bikin rasa es dawet si Embah tuh lazis banget. Apalagi tekstur dawetnya yang khas karena terbuat dari tepung beras, jadi pas digigit lebih empuk dan juga lebih padat. Agak beda nih dengan cendol yang lebih kenyal. Selain rasanya yang seger, suasananya juga enak banget ya Foodies. Nuansa Jawanya tuh berasa banget vibes-nya. Aduh, jadi makin syahdu. Untuk duriannya cukup manis gitu, cukup manis dan dari dagingnya pun berasa empuk ya. Terus kalau untuk dari alpukatnya, dia alpukat mentega nih. Jadi ketika di tenggorokan dia langsung hancur gitu. Dan untuk nangka, nangkanya favorit sih. Rasanya bener-bener manis banget Foodies. Definisi perut kenyang, hati senang ini mah. Semua jajanannya gak ada yang zonk Foodies, apalagi harganya. Receh bing-bing. Es dawet mulai dari 15.000 aja. Gorengan ciliknya 20.000 tuh Foodies, udah dapat porsi mukbang kita sepuasnya. Ahai. Foodies mampir ya ke Jalan Bank Barung Raya nomor 10 di Kota Bogor. Es dawet si Embah dan molen onde ciliknya udah buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Nah Foodies, ini dia makan receh, menu receh, tapi soal rasa enggak recehan. Aku lanjut makan dulu ya. Ini saya kemana sih? Perginya lama banget. Aduh, mana lapar banget lagi. Gimana ya? Udah, aku naik bajaj aja deh.
Kayak itu ada bajai deh. Wah, iya banget tuh Davina. Kalau lapar nggak boleh didiemin foodies. Gimana pun caranya harus ditundukkan ya rasa laparnya ketimbang pingsan. Untung ada bajai, yes, moda transportasi paling satset buat nerobos macet ibu kota. Jadi kalau kebelet lapar mah dijamin gak cranky. Tapi gak seluruh ibu kota loh ya. Yang model kayak begini kan hanya bagian tertentu aja. Oh ya ngomong-ngomong nih ya, asai juga loh sambil ketiup angin sepoi-sepoi naik bajai. Ihi. Sebenarnya aku udah janji sama Ical mau makan di daerah Mangga Besar. Tapi nggak tahu tuh Ical yang nggak datang. Katanya sih tadi mau benerin mobil, tapi dia nggak datang juga sampai sekarang. Ya udah deh, aku naik bajai aja lebih seru gitu kan. Nah ini nih foodies yang bikin Davina bela-belain naik bajai di kawasan Jakarta Barat. Warung Kita 38. Warung yang hits banget karena rasanya yang otentik, lazis, dan nampol pedesnya. Sampai juga akhirnya. Pak, makasih ya. Ini udah bayar. Ya. Di sini tuh ada banyak banget pilihan lauknya foodies dan bisa dimasak sesuai selera juga. Ayam, bebek, ikan, tahu, tempe, aneka sate, dan pendamping kayak terong sama pete juga ada dong. Pokoknya komplit lah. Saya mau pesen ayam. Terus itu bebek ya? Iya. Ya bebek boleh. Terus saya mau lele. Terong boleh digoreng ya? Iya. Ya boleh. Sama sate-satenya boleh ya? Oh ya, saya mau semuanya dipecok ya. Pecok ini nih yang jadi idolanya pelanggan warung Kita 38. Sambal super galak yang dibuat dari olakan cabai hijau. Ini sih fix bikin makan jadi makin lahap ya. Nasinya nggak bisa nih seporsi kayaknya. Nah, foodies sekarang aku mau cobain buat ulek sambalnya ya. Itu banyak banget. Dari aromanya aja tuh udah wangi banget, terus kayak pengen makan gitu. Cabenya kira-kira kalau untuk sehari itu berapa? Kalau kita dari pagi sampai malam itu habisin mungkin hampir 50 kilo. Wow, 50 kilo. Tuh foodies sampai 50 kilo katanya. Wadidaw, Luar pantas biasa aja ya. sambalnya galak bener foodies. Ini aku udah Seharinya penasaran bisa banget, nyambel cobain. sampai 50 kg cabai coba. Lanjut yuk, waktunya kita goreng. Lot pesanan Davina minta digoreng garing semua nih foodies, biar ada sensasi kriuk-kriuk yang bikin makan nambah nikmat. Nah, foodies, abis ini tuh langsung dipecok, tapi ditambahin minyak dulu ya, Mbak? Iya. Tambahin minyak, abis itu masukin semua lauknya, nanti dipecok-pecok. Yuk kita lihat itu. Oke, setelah digoreng, semua lauk akan ditumbuk atau dipenyet dalam ulekan sambal hijau ini foodies. Duh, menggoda banget ya. Iya, menggoda banget. Ngilu juga iya nih ngeliat sambal pedes segitu banyak. Takut lambung kita diskon nih nanti foodies. Next, kita siapin sayuran yuk. Ya harus dong foodies, biar nggak cuma makan enak, tapi juga makan sehat dengan gizi yang seimbang. Cakep. Aromanya wangi banget, foodies. Untuk memasak sayurnya mah bumbunya nggak aneh-aneh foodies. Modal minyak goreng, bawang merah dan bawang putih serta bumbu penyedap. Ini udah pasti asai boy. Terus aduk-aduk nih sampai sayurnya layu. Siap disajikan deh. Bumbunya simple, masaknya lebih simple lagi. Gimana? Yakin nih foodies yang nggak suka sayur mau skip makan sayur terus? Apalagi kalau makan di sini. Wah, tinggal cus pesen aja deh tuh. Nggak usah takut boncos ya, karena di sini tuh harganya tanggal tua friendly banget. Paketannya mulai dari 20 ribuan aja. Nah, foodies, tapi di sini aku nggak makan sendirian karena aku nggak mungkin kuat ya ngabisin ini semua, dan aku di sini ditemenin sama adik aku nih. Kenalin dulu. Tuh, ini adik aku. Oke, langsung aja kita cobain ya. Wih, gitu emang foodies tuh. Kalau lihat makanan endul-endul kayak begini pasti yang inget yang tersayang deh tuh. Langsung kita gercep yuk diajakin. Kecuali Ical nih yang lagi diambekin ya Dav. Udah janjian nggak nongol-nongol. Akhirnya nggak kebagian kan makanan surgawi model kayak begini. Lauk goreng, lalapan segar, sayur tumis, sambal pedas, lazis. Ayamnya tuh lembut banget kalau menurut aku. Terus dari segi sambalnya sih yang terbaik kalau menurut aku foodies. Sambalnya ini pedas, tapi masih bisa dimakan gitu loh. Bukannya pedas yang kita nggak tahan untuk berhenti makan, enggak. Tapi pedas yang bikin nagih gitu ya. Ini luar biasa banget sih. Sekarang lagi ya.
Foodies, ayam goreng kalau udah duet sama sambal pedes sih udah pasti nggak bakalan salah. Adanya cuman enak sama enak banget. Apalagi ayam yang ini tuh bumbunya ngeresep, dagingnya juga lembut. Beneran manjain lidah banget. Nah kalau lelenya nih ngomong-ngomong gimana nih guys? Endol juga nggak? Tekstur lele itu pas banget sih aku masaknya. Karena masih ada crunchy-crunchy gitu Foodies. Yang pasti aku gak suka lele yang lembek. Tapi kalau ini pas. Ada yang kelupaan nih, cobain bebek pecok sama sayurannya juga dong, ya kan? Tekstur bebeknya juga empuk banget. Jadi bukan yang bebek keras yang nggak bisa digigit. Ini nikmat banget sih. Apalagi dengan perpaduan sambalnya. Pedes, parah. Tapi enak. Untuk yang mau mampir langsung aja ya ke kawasan Mangga Besar di Jakarta Barat. Bukanya dari jam 11 siang sampai jam setengah 5 pagi. Kalau malam pindah ke tenda biru ya Foodies. Tuh pas kan buat yang hobi kulineran, mau siang kek atau malam kek bisa always gaskan ke warung kita 38 buat icip-icip pecokan galaknya yang nagih banget. Enak itu. Terus bumbu sate-satenya ini nggak asin, nggak manis, jadi pas aja gitu. Apalagi ditambahin dengan sambal pecoknya. Itu makin nikmat Foodies. Asli deh Foodies, ini pedesnya no play-play loh. Davina dan Dola aja makan sampai basah keringetan gitu. Fix approve banget lah ya buat pecinta pedas dan lauk yang bumbunya ngeresep. Cobain juga dong Foodies. Cobain ini deh, enak banget. Nah Foodies, buat kalian yang mau menu-menu ini semua, kalian langsung aja datang ke Mangga Besar. Itu tepatnya ada di warung kita 38. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Yuk kita makan lagi Foodies. Foodies, kali ini kita ada rekomendasi kuliner kekinian di Yogyakarta. Berlokasi di Jalan Kaliurang, kilometer 9, Kecamatan Ngeglek di Kabupaten Sleman. Warung Tesas Nauti ini namanya. Untuk cara masak makanan ini boleh dibilang mudah-mudah susah nih Foodies. Pertama-tama kita siapkan dulu roti sandwich ya. Roti usus ini kita belah menjadi 2 bagian lalu panggang hingga setengah matang. Kemudian untuk isian sandwichnya kita masak daging sapi cincang ini nih. Masaknya dengan bumbu rempah rahasia ya selama kurang lebih 5 menit. Nah setelah matang berwarna kecoklatan, kita angkat dagingnya. Next, masakan daging cincang ini kita letakkan di tengah-tengah bagian roti. Selanjutnya, kita tuangkan saus yang menjadi andalan di sini, yakni saus creamy, caramelized onion, dan saus barbecue. Tada! Ini dia Foodies, sandwich yang super lazis dan paling favorit nih di sini. Tesas stick sandwich dan barbecue stick sandwich udah siap buat dinikmati. Wah Foodies, smells good. Dari aromanya aja udah 100% menggoda nih. Porsi roti yang lumayan besar dan isian yang berlimpah itu benar-benar bikin nendang banget rasanya di perut. Saat dilahap, super lezat dan nikmat. Mantap. Setiap gigitan auto jadi ketagihan. Nah Foodies, sandwich di sini tuh sepintas sama seperti sandwich pada umumnya ya kan? Yang paling ngebedain itu ada pada sausnya. Soalnya sausnya ini dibikin sendiri dengan bumbu rahasia. Nah Foodies, selain sandwich, di sini juga menyediakan menu-menu lain yang sama-sama lazis seperti beef ribs barbecue dan chickpea burger. Semuanya dijamin super yummy. Dan untuk harganya dijual di kisaran 30.000 hingga 100.000. Dijamin deh pasti bakalan ngasih sensasi rasa yang super mewah. Setelah nyobain, rasanya yang pertama enak ya. Dapatnya dagingnya banyak. Foodies, karena menyajikan menu yang lagi hype, warung Tesas Nauti ini pun gak pernah sepi pengunjung. Saat weekdays nih, penjualannya mencapai 200 hingga 300 porsi sandwich per hari. Sementara saat hari libur atau weekend, penjualannya bisa meningkat hampir 2 kali lipat. Foodies, pernah gak sih lagi jalan-jalan gabut gitu terus nemu hidden gems alias harta karun yang tersembunyi? Harta karunnya para foodies mah udah jelas ya, tak lain dan tak bukan adalah warung makan receh plus lazis. Evin, cerita dong ngomong-ngomong nih sama foodies, nemu apaan sih kita kali ini? Wah, wangi banget. Halo Pak, Bu. Wah, ini keren banget foodies. Jadi di atas itu ada bakar-bakaran, tapi di sampingnya bisa ada rebusan juga, sayuran juga.
Wih, ternyata Kevin ketemu sama yang namanya Sukiyaki Steamboat Barbecue yang letaknya ada di tengah-tengah perumahan di daerah Menteng nih foodies. Jadi ada steamboatnya, ada barbeque-nya, ada sukiyaki juga. Paket komplit ya foodies ya. Oke kalau gitu Bu, ini aku pesen semua menu aja deh. Aku mau cobain semua, boleh ya? Ini gak sembarangan hidden gems loh ya. Soalnya tempat makan ini tuh udah ada sejak tahun 74. Nah, lo udah pada lahir belum tuh? Meski tempatnya ngumpet nih foodies, tapi pelanggannya tuh banyak yang datang dari kalangan selebritis, pejabat, dan tokoh-tokoh ternama di Indonesia. Wow, jadi makin penasaran ya. Emang apa sih ya yang bikin rumah makan ini masih eksis sampai sekarang? Jadi kepo. Nah foodies, ini pesanan Kevin udah hampir semuanya datang. Jadi semua daging Kevin cobain nih, ada sapi, ikan, ayam, sampai udang, cumi juga ada foodies. Waduh banyak banget sayurannya foodies. Sini aja. Terima kasih. Bu, temenin Kevin makan boleh nggak Bu? Boleh ya? Asik, Kevin temenin foodies. Yap, salah satu yang jadi ikonik dari rumah makan ini adalah panggangannya foodies. Alat panggangan ini yang terbuat dari stainless, ini umurnya juga udah hampir 50 tahun loh foodies. Wah, udah lama banget ya. Dan ini semuanya masih terawat dengan baik loh. Dan sekarang Oma yang punya rumah makan ini nih cuma punya 20 alat panggangan aja. Katanya sih Oma udah coba mau perbanyak alat panggangannya di luar kota sampai ke luar negeri. Tapi kok ya sayangnya pada nggak sanggup gitu buat bikin duplikasinya foodies. Ini mah kalau ada yang rusak di museumin aja ya Oma ya. Wah ini udah pada matang nih. Ini wanginya parah sih foodies sih. Dari sini kecium banget. Wangi dagingnya. Jangan kan dari sini, tadi Kevin jalan dari luar aja udah kecium banget ya foodies. Jangan cuma dicium aja wanginya Kevin, buruan atuh masukin tuh semua makanannya ke dalam mangkok. Foodies di rumah udah penasaran kan, kepengen tahu kayak apa sih rasanya? Wah, ini enak banget sih foodies. Ini teksturnya empuk dan dia tuh masih ada smoky-smokinya gitu. Ada garing-garingnya di pinggir yang bikin tambah enak. Baru satu daging aja kayaknya Kevin udah terkesima nih foodies sama rasanya. Kuy, Kevin cobain yang lainnya juga, skuy. Ini daging ayamnya dikasihnya yang paha, jadi empuk banget. Dan bumbunya tuh meresep sampai ke dalam dagingnya foodies ya. Karena kalau ayam itu kan agak tricky ya masaknya, harus agak lama. Dan bumbunya tuh agak susah masuk, tapi ini meresep banget bumbunya. Enak foodies. Apalagi kalau pakai nasi. Gimana? Bumbu racikan Oma nggak gagal dong ya Kevin? Meskipun bumbu marinasi yang dipakai sama semua nih foodies, tapi ternyata rasanya tuh bisa nyambung loh sama semua daging. Wah, malah ini bikin rasa dagingnya tuh jadi kayak makin mantep gitu. Foodies, ada satu daging lagi nih yang jarang ditemui di tempat barbecue lainnya. Kalau daging ikan yang biasanya dipakai itu adalah daging ikan dori. Nah, kalau di sini daging ikan yang digunakan adalah ikan marlin foodies. Wah, kalau ini juga agak tricky ya sebenarnya buat ngolahnya. Coba yuk kita lihat, apakah bumbu buatan Oma ini berhasil bikin daging marlinnya jadi enak? Ini dagingnya tebal ya. Dan ini juga nggak amis sama sekali. Bumbunya juga masuk sampai ke dalam. Enak foodies. Next, penasaran juga nih sama rasa rebusannya. Kayak apa sih? Coba-coba Kevin, buruan atau di-spill kayak apa nih rasa steamboatnya? Ini kuahnya gurih banget. Dan tadi kalau katanya Oma, kuahnya itu dapat dari si daging-daging yang di atasnya juga turun ke bawah. Jadi makanya kaldunya tuh berasa banget. Sedep habis foodies, gokil. Padahal nih ya foodies, kuah untuk sukiyakinya sendiri bukan air rebusan biasa loh, melainkan air kaldu ayam yang rasanya udah gurih pakai banget. Terus ditambah lagi sama kaldu dari daging-daging yang dipanggang di atasnya. Jadi makin kayak rasa dia tuh kaldu steamboatnya. So yummy. Enak.
Buat yang suka pedes, nggak usah khawatir dan nggak usah guna gulana ya. Tenang, di sini juga ada kok saus dan sambal tambahan yang rasanya nggak ngerusak rasa dari makanan yang sudah matang. Ada dua pilihan sambal foodies, yang pertama adalah sambal pedas dan yang kedua adalah sambal racikan oma yang rasanya ada manis, asam, dan sedikit pedas. Ih, pokoknya mah dijamin enak deh. Foodies ada satu nih yang hampir aja kelupaan, mereka juga ada daging cumi foodies. Nah, cobain ya. Enak. Dagingnya tuh chewy banget, jadi digigit tuh gampang. Wangi juga. Saking banyaknya pilihan sampai kelupaan deh tuh sama cuminya. Foodies, meskipun di sini nggak dikasih batasan waktu untuk makan, tapi tetap harus sadar diri ya. Soalnya banyak banget nih yang mau makan di sini sampai waiting list loh. Apalagi Oma hanya punya 20 alat panggangan yang cuma bisa sekali pakai dalam sehari nih foodies. Jadi orang-orang pada cepet-cepetan deh tuh buat datang ke rumah makan ini biar nggak kehabisan kuotanya. Foodies, harga makanan di sini dihitung per piring loh ya. Untuk daging-dagingan ini harga per piringnya dengan berat daging sekitar 200 gram itu Foodies cukup bayar 40.000 aja. Sementara sayurannya harganya cuma 10.000 aja. Wih, receh nggak tuh? Sukiyaki Steamboat Barbecue ini buka setiap hari mulai jam 6 sore sampai jam setengah 10 malam. Tapi jangan coba-coba datang kemalaman, dijamin udah kehabisan itu kuotanya Foodies. Nah, buat kalian jangan lupa mampir ke Steamboat Sukiyaki Barbecue, adanya di Jalan Purwodadi nomor 44 di Menteng, Jakarta Pusat. Enak, harus mampir, hidden gem foodies, pasti nggak nyesel deh. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Lanjut makan foodies.